Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syahadul Asad. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alat perang. 6 alasan kenapa senjata AK-47 jadi senjata andalan teroris dunia. Setiap kali kita melihat video-video propaganda terorisme, siapapun dan dimanapun itu, mereka biasanya akan suka mengacung-acungkan senjata. Dan entah ini kebetulan atau tidak, namun yang jelas, senjata yang mereka gunakan itu sama, yakni AK-47. Setelah ditelusuri, ternyata memang ada alasannya kenapa para teroris kelas Wahid menggunakan senjata buatan seorang pria Rusia bernama Mikhail Kalashnikov ini. Ya, kalau dilihat dari sejarahnya, AK-47 ini memang senjata gila. Ia memiliki berbagai macam keunggulan yang menjadi salah satu senjata tertua yang tetap bertahan hingga hari ini. Bahkan AK-47 sendiri bisa menjadi senjata serbu yang paling banyak diproduksi. Awalnya, senjata ini hanya dipakai oleh Soviet. Namun, ketika negara besar pecah, senjata ini terkenal di seluruh dunia dan dikembangkan di banyak negara. Senjata ini mungkin sudah membunuh jutaan orang. Si pembuatnya sendiri pernah mengungkapkan penyesalannya karena telah menciptakan senjata kematian ini. Kalau tahu begini jadinya, lebih baik aku buat mesin pemotong rumput saja. Begitu ungkap Mikhail. Dari semua sejarah dan penyesalan si empunya, inilah keunggulan AK-47 yang membuatnya jadi senjata andalan. Jangan lupa sukai video ini, komen, berlangganan, dan bagikan video ini agar nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Yang pertama, murah. Tak dipungkiri banyak senjata hebat di luar sana. Namun satu kekurangan mereka, ya, harga per unitnya sangat mahal. Misalnya M16 yang harga per pucuknya bisa mencapai 673 US dollar. Lalu bagaimana dengan AK-47? Ya, senjata ini sudah jelas dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah. Dengan harga yang sama seperti bandrol M16, kita bisa mendapatkan sekitar 3-4 buah AK-47. Padahal kemampuan kedua senjata ini tak terpaut jauh. Bahkan di pasar gelap, harga sepucuk AK-47 bisa lebih murah lagi. Harga yang murah ini juga jadi pertimbangan penting organisasi teroris untuk memakai AK-47 ini sebagai senjata utama. Yang kedua, mematikan dan daya hancurnya besar. AK-47 mungkin murah, namun soal daya hancur jangan tanya. Ia punya kemampuan yang gila. Bahkan jika dihitung dari joule atau energinya, senjata ini lebih unggul beberapa ratus poin dari senjata sekelas M16. Senjata ini sangat efektif untuk dipakai pertempuran jarak dekat. Ketika pengguna bisa memperhitungkan jarak dan kecepatan pelurunya, ia akan mampu menewaskan 2-3 orang dalam sekali tembak. Rasanya hanya bagi alasan ini saja sudah cukup banyak orang untuk langsung kepincut dengan senjata satu ini. Yang ketiga, saingan berat M16. M16 adalah saingan berat AK-47 sejak lama. Senjata ini banyak kesatuan lantaran memiliki banyak keunggulan. Misal, salah satunya adalah akurasinya yang tinggi. Meskipun demikian, jika dibikin semacam head to head dengan AK-47, M16 memiliki banyak kelemahan. Misalnya, soal durability dan reliability, AK-47 lebih unggul. Hal ini juga proposal oleh banyak tentara. Bahkan dalam perang Vietnam, pasukan Amerika mencampakkan M16 mereka dan memunguti AK-47 dari pejuang Pet Chong yang mati.
Ini bukti jika AK-47 lebih unggul dari senjata kebanggaan Amerika itu. Yang keempat, bisa dipakai dalam air dan juga lumpur. AK-47 punya level ketahanan yang super gila. Kalau tidak demikian, tak mungkin senjata ini sampai hampir oleh semua negara-negara di dunia. Bahkan rumor mengatakan jika senjata ini bisa bertahan dalam kondisi apapun, lembab, kering, salju dan sebagainya. Tak hanya itu, kengerian AK-47 adalah kemampuannya yang seakan tak terbatas. Misalnya saja untuk ditembakkan di dalam udara, stabil meskipun dipakai di dalam udara. Bahkan rumornya, lumpur-lumpur pun tak akan menghalangi sebuah AK-47 untuk memuntahkan pelurunya dengan bengis. Yang kelima, sangat mudah digunakan. Tujuan utama AK-47 dibuat adalah agar mudah digunakan. Dan memang pada kenyataannya, senjata ini bisa dibilang sebagai senapan yang paling mudah dipakai. Menurut rumor, hanya butuh sekitar 1 jam. Sama bagi seorang pemula untuk bisa menguasai senjata ini. Hal tersebut menunjukkan jika AK-47 memang punya tingkat adaptasi tinggi, tak seperti kebanyakan senjata lain. Seperti yang kamu tahu, senjata terbuat dari baja-baja yang berat. Namun, AK-47 dibungkus dengan material yang ringan dan bahkan ada unsur kayu di bagian pegangan depan dan popornya. Hal ini jadi memudahkan pengguna yang tak akan merasa nyaman ketika memanggul dan menggunakan senjata ini. Yang keenam, bisa dibongkar dan dibersihkan dengan sangat cepat. AK-47 yang mempunyai bongkar pasang yang rumit. Pemberian senjata ini dibuat di tahun 1947, di mana teknologi saat itu masih sederhana. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi kemampuan mematikan senjata ini. Karena bongkarnya yang gampang, maka tak butuh waktu lama untuk bisa merakit senjata ini, mulai dari bagian paling kecil. Gampangnya bongkar ini membuat AK-47 mudah sekali untuk dibersihkan. Ya, sudah menjadi hal yang wajib bagi pemilik untuk membersihkan senjatanya jika ingin tetap akurat dan mematikan. Bagi pemilik AK-47, mereka takkan pernah khawatir soal perawatan ini. Makanya, lantaran hal ini pula, sekitar 100 juta orang di seluruh dunia sepanjang sejarah memakai senjata satu ini. Sudah sangat jelas kenapa senjata ini jadi favorit kalau dilihat dari deretan keunggulan di atas. Digunakan sekitar 100 juta orang dan terkenal di 106 negara. Rasanya sudah jadi bukti yang lebih dari cukup betapa senjata ini memang memenuhi ekspektasi penggunanya. Murah, mudah, mematikan, dan gila. Demikian sekelas informasi tentang alat perang, yaitu senjata AK-47 yang mengerikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.